Halo, masih kembali di channel Tanaman Hias. Kali ini nominasi untuk 15 calon induk di tahun 2022. 15 pohon yang memiliki karakter unik masing-masing akan kita kupas di dalamnya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk pencinta kaladium Indonesia. Bersama di Adenia Nursery dengan AS series, Adenia series, kita kupas keunikan masing-masing indukan di tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjang atau mendukung channel ini membuat konten selanjutnya. Sing penting happy. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ID Misai. Kenapa disebut atau diberi nama Misai? Ini salah satu keunikan dari ID Misai yang sayapnya ini seperti kumis. Nah, di sini salah satu keunikan dari ID Misai. Sayapnya yang panjang seperti kumis, seperti misai kata orang. Nah, seperti ini. Dan gradasi warna bagus. Ketebalan daun juga oke. Nah, inilah dia penampakan keseluruhan dari ID Misai. Seperti ini dia. Sayapnya seperti misai atau kumis dengan corak yang indah. Oke, inilah kelebihan dari ID Misai. Lanjut ke nomor 2. Ini kita kasih ID itu sinden, mengambil dari nama saudaranya terdahulu, Ratu Jaipong. Ini kita keluarkan dengan ID sinden. Ketebalannya luar biasa. Kenapa kita beri ID sinden? Karena posturnya yang lentur meliuk santai, seperti penari sinden gitu ya. Sayapnya juga eksotis. Seperti ini sayapnya nih. Ini sayapnya dari sinden, menyatu hampir. Yang lebih uniknya dia adalah ketebalannya. Ketebalan daunnya cukup kita acungi jempol menurut pengamatan saya di sini ya. Ini dia ID sinden. Kalau warna hanya hijau ya, tapi hijaunya eksotis menurut saya karena dia tebal dengan berintik-berintik seperti ini. Inilah penampakan dari ID sinden. Lanjut kembali ke nomor 3. Ini kita kasih ID tembakau Deli. Ini dari persilangan dari tembakau
atau ini F1 nya dari tembakau. Yang tembakau sendiri berasal dari hibrid Thailand. Ini di tembakau. Dan ini kita beri ID tembakau Delhi. Keunikannya menurut saya di daunnya, sayapnya yang luar biasa, menurut saya luar biasa dan unik seperti ini, dan coraknya bagus, gradasi warna yang komplikasi. Ketebalan daun lebih tebal dari asal induknya, dan saya kira ini genja. Ini jenis daun-daun pisang ya, dan daun sawi yang mungkin sekarang lagi digandrungi. Ini untuk sementara untuk dijadikan induk di kebun dulu. ID tembakau Delhi. Lanjut kembali ke nomor 4. Ini kita beri ID Cemani AS. Kenapa kita kasih nama Cemani? Diambil dari ayam cemani yang keseluruhannya hitam. Nah, ini kita mempunyai batang yang hitam. Keunikannya, hitamnya itu berpadu dengan daun yang maron hitam, jadi kita kasih ID Cemani AS. Keunikan lainnya menurut saya di sayap, seperti ini. Sayapnya lebar, tebal. Ini cocok untuk dikoleksi para penghobi. Kita beri ID Cemani AS. Hitam-hitam semua, dari pangkal batang hingga ke daun boleh kita kategorikan hitam. Dan satu kelebihan dia mangkok. Nah, ini dia mangkok, seperti mangkok. Jadi begitulah keunikan dari si Cemani AS. Sayap lebar, warnanya garang. Semoga bisa untuk menjadi bahan koleksian. Lanjut kembali ke nomor 5. Ini kita beri ID Rose Brand, terinspirasi dari nama merek tepung yang ianya bentuk dia seperti mawar. Dan keunikan dari Rose Brand ini, kita lihat di sayapnya juga. Ini jenis-jenis daun sawi atau daun pisang juga, dengan sayap yang menyatu hampir dari pangkal hingga itu nggak ada selah, seperti ini. Seperti ini sayap-sayap dia nih. Jadi kalau kita buka pun nggak kelihatan ya, seperti mawar, seperti rose. Ini ya, ini belum buka sayap kan. Jadi dikira ini banyak, cuma ini satu sepohon tunggal, belum ada anak. Jadi penampilannya kita boleh bilang sempurna dengan rose-nya. Jadi kelebihannya di ID Rose Brand ini di sayap, kombinasi sayap, warna, dan
susunan dari daun masing-masing. Gradasi warnanya pun boleh dibilang lumayan. Ini semoga bisa jadi acuan atau koleksi para penghobi. ID Rose Brand. Lanjut ke nomor 6. Ini kita beri ID airbrush gitu ya. Kenapa dikasih ID airbrush? Karena gradasi warnanya yang hanya bisa kalau kita mengecat itu dengan airbrush, dengan cat semprot, gradasinya indah, menyatu dengan perbedaan seperti ini. Jadi kita kasih ID airbrush. Keunikan dari airbrush ini, di samping dari warna yang gradasi yang unik, menyatu, juga di sayapnya seakan memberi kesan yang beda dengan daun utama, ya kan. Dia memiliki karakter sendiri dan image sendiri dari sayapnya, seakan-akan terpisah dengan daun utamanya. Batang hitam, penampakan sih kokoh, ketebalan biasa lah, standar, cuman di atas rata-rata. Ini bisa direkomend untuk penghobi untuk dinikmati sebagai tambahan koleksian. Ini ID airbrush. Keunikan utamanya hanya di sayap yang seakan-akan memberi kesan berbeda dengan daun utama, dan warna, gradasi warna. Di sini keunikan dari airbrush. Lanjut ke nomor 7. Ini kita beri ID pakcoy. Pakcoy kita ambil dari nama tanaman sejenis sawi, dan karena ini termasuk daun-daun sawi, kita kasih ID pakcoy. Keunikan dari ID ini, warnanya yang lembut dan rosannya bagus. Bentuk daun cukup mempesona ya, seperti hati tapi runcing. Sayap juga, kalau sayap biasa kebanyakan, tapi dari ID ini kita temukan keindahan yang sempurna, perpaduan warna, susunan daun, dan karakter tulang dipadu dengan warna-warna daunnya, cukup layak untuk kita jadikan koleksian untuk para penghobi. Ini ID pakcoy, terinspirasi dari sejenis sawi.
Lanjut kembali ke nomor 8. Ini kita kasih ID gelombang cinta. Ini kita ambil inspirasi dari Anthurium yang dulu populer, Anthurium gelombang cinta. Nah, ini kita temukan di sini gelombang-gelombangnya seperti ini, natural, dan boleh dikatakan permanen ya, dari kecil sampai dewasa seperti ini. Keunikan dari ID gelombang cinta di daun dan di warna. Stang pendek, daun tebal, bentuk daun seperti gelombang, ada semburat-semburat putih tapi tidak terlalu terlihat. Ini ID gelombang cinta. Semoga yang melihat jatuh cinta dan bisa diburu untuk koleksian, untuk nambah koleksi di rumah. Disitulah keunikan dari ID gelombang cinta. Tekstur daun yang bergelombang, ketebalan dan setang pendek, setang dengan daun merah selaras. Yang menambah keasikan melihatnya. Kita lanjut ke nomor 9. Ini kita beri ID gagak hitam. Gagak hitam ini terinspirasi dari warna burung gagak yang hitam, serem gitu. Keunikan dari si gagak hitam ini di daun, ya semoga bisa bertahan corak-corak semburat putih. Keunikannya dia di ujung daun seperti ini, semburat putih seperti paruh. Semakin gede semakin terlihat semburatnya. Kalau daun awalnya seperti ini, semakin besar semakin terlihat varigata putihnya di ujung daun. Di situ letak keunikan dari si gagak hitam, dan daun barunya tambah eksotis dengan warna hitam yang bercampur putih, pink. Semoga bisa menjadi acuan untuk menambah koleksi penghobi kaladium Indonesia. ID gagak hitam. Ini tidak bersayap, tapi full hitam dari batang. Oke, kita lanjut ke nomor 10 dengan ID bintang kejora. Diambil dari kata bintang.
yang semoga kedepannya dia akan menjadi bintang di hati pencinta kaladium Indonesia. Keunikan dari ID bintang kejora ini dari warna yang kekinian, yang warna-warna seperti ini digemari di tahun 2022. Setang pendek bersayap, daun, ketebalan daun lumayan. Jadi saya kira bintang kejora layak untuk dijadikan tambahan koleksi di rumah masing-masing pencinta kaladium Indonesia. Semoga ID bintang kejora akan bersinar dan seperti namanya bisa diterima dan menjadi bintang di hati pencinta kaladium Indonesia. Kita lanjut ke nomor 11, kita beri ID kapas. Terinspirasi dari kelembutan dari sebuah kapas, mencerminkan dari warna dan gradasi di kaladium ini. Keunikannya menurut saya di ID kapas ini daunnya yang lembut, tulang putih yang bersih, warna pink muda yang lembut, dengan sayap yang membentuk mangkok ya. Tapi karena daun bulat lebar, sayap tidak terlalu terekspos untuk kelihatan. Di situ keunikan dari ID kapas. Semoga bisa menjadi tambahan untuk membuat koleksi di rumah pencinta kaladium Indonesia. Setang pendek, daun lebar bulat dengan warna lembut. ID kapas. Kita lanjut kembali ke nomor 12 dengan ID Ciliapi. Ini terinspirasi dari sebuah cabai kecil yang pedas dan warnanya yang sangat garang, mencerminkan sebuah kepedesan yang level tinggi. Kelebihan dari ID Ciliapi ini gradasi warna yang putih seperti hujan, dan ketebalan daun yang sangat-sangat di atas rata-rata. Sayap bahkan boleh dibilang triple. Ini sayap pertama dan sini ada sayap keduanya lagi.
stang pendek, jadi cukup elegan untuk dinamakan cili api. Keunikan dari ID cili api, stangnya pendek, warna yang garang dengan semburat-semburat putih tipis, stang pendek, kompak, dan bersayap lebar. Kalau diukur dengan asli utamanya hampir sepertiga besar sayapnya. Inilah ID cili api. Semoga bisa menjadi daftar untuk menambah koleksi di rumah pencinta kaladium Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. ID cili api. Oke, kembali ke nomor 13. Ini kita kasih ID cool green. Terinspirasi dari warna sayuran cool. Nah, keunikan dari cool green ini warna yang putih kehijauan seperti cool, dan daun mangkok tebal. Bersayap tapi tidak stabil. Tapi warna-warna seperti ini warna-warna yang masih digemari di tahun 2022 ini. Stang kokoh. Inilah penampakan dari ID cool green. Semoga bisa berada di hati para pencinta kaladium Indonesia dan menjadi salah satu barang yang dicari untuk menambah koleksi di kebun para pencinta kaladi Indonesia bersama cool green. Cool green jenengi susah men. Lanjut kembali ke nomor 14. Ini kita kasih ID lobak, karena masih di jenis-jenis daun sawi, jadi kita ambil nama-nama sayuran. Keunikan dari ID lobak ini tulangnya yang hijau dipadu dengan warna pink muda di bagian daun dengan sayap yang besar, stang pendek. Ketebalan daun di atas rata-rata. Penampakan kompaknya membuat penampilannya dia semakin unik. Beginilah keunikan dari sayap-sayap bidadari. Dari setiap sisi kita akan temukan satu keindahan bagi yang memang benar-benar mencintai kaladium. Semoga bisa menjadi daftar untuk menambah koleksi di kebun pencinta kaladium Indonesia. ID lobak.
Lanjut kembali ke nomor 15. Ini kita kasih ID selada. Masih di jenis rere daun sawi. Jadi kita ambil dari nama-nama sayuran. Ini ID selada mempunyai keunikan dan kelebihan dia seperti warnanya. Warna yang diminati di tahun 2022 dengan corak-corak variegata dan putih ini, ditambah belang-belang tapi tidak banyak ya, dengan bentuk daun yang masih sangat diminati dan dicari jenis-jenis sawi. Selada akan memberi pesona di halaman rumah Anda dan mudah-mudahan menjadi daftar untuk menambah koleksi para pencinta keladi Indonesia. ID selada masih untuk indukan dan akan diharapkan menghasilkan keturunan-keturunan riri seperti daun pisang, daun sawi, dan warna-warna yang diminati para pencinta kaladium Indonesia. Oke, 15 pohon nominasi untuk menjadi induk di tahun 2022 ini. Selada.